Selamat pagi. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Sudah siap untuk ikut ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini? Kakak sangat berharap sekali adik-adik semua hari ini semua sehat dan bersemangat serta siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Yuk adik-adik semua berdiri, kita bersemangat, kita mau menyanyi, kita mau memuji Tuhan, dan kita juga mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan nantinya. Ayo berdiri semua. Baik adik-adik, sekarang sebelum nantinya kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan sudah jaga dan melihara kehidupan kami. Sepanjang malam kami dilindungi, disertai dalam tidur kami. Dan pagi hari ini kami boleh dibangunkan dan kekuatan kesehatan yang baru. Kami bersyukur Tuhan atas semuanya itu. Sekarang kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita melalui ibadah sekolah minggu ini. Biarlah ya Tuhan, cerita tentang firman-Mu yang kami dengarkan bersama boleh menjadi teladan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mohon pimpinan-Mu supaya kami beroleh hikmat pengertian yang baik. Kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga dapat menjadi pelaku firman. Pimpinlah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, sebelum kita bersama mendengarkan cerita, kita akan saksikan terlebih dahulu teman-teman kita yang sudah membuat ataupun mengerjakan tugasnya minggu kemarin. Saya nama Viola. Aku sudah belajar menghafal pasal 51 ayat 12. Mazmur pasal 51 ayat 12 yang berbunyi demikian. Jadikanlah hatiku sahih, ya Allah, dan penuhilah batinku dengan roh yang teguh. Terima kasih.
Mazmur pasal 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mazmur pasal 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan pembaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan ceritanya? Baik, adik-adik, hari ini cerita kita berjudul Allah lebih besar dari semua masalah. Adik-adik, apakah kalian tahu apa nama alat ini? Alat ini namanya teropong. Gunanya adalah untuk melihat sesuatu dari kejauhan. Siapa yang pernah mencoba memakai teropong ini? Pasti ada yang pernah ya. Nah, bagaimana rasanya? Enak ya jika kita memiliki teropong. Jadi kalau kita mau melihat benda atau orang yang letaknya jauh, kita tidak usah pergi ke sana, tapi cukup melihatnya dari teropong. Tapi adik-adik, zaman dulu belum ada teropong, sehingga kalau mau melihat sesuatu yang letaknya jauh, mereka harus datang ke tempat itu agar bisa melihat dengan jelas. Nah, hal inilah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa pada saat bangsa Israel hampir sampai di tanah Kanaan. Tuhan meminta Musa untuk memilih satu orang dari setiap suku di Israel untuk melihat-lihat dulu bagaimana kondisi di tanah Kanaan. Jadi total ada 12 orang. Mereka harus masuk secara diam-diam ke tanah Kanaan agar bisa melihat dari dekat bagaimana keadaan di sana. Musa meminta 12 orang ini untuk melihat apakah orang di sana kuat atau lemah, jumlahnya banyak atau sedikit, apakah di sana ada pohon-pohon atau tidak, apakah tanahnya subur atau tidak. Maka berangkatlah 12 orang itu ke tanah Kanaan. Setelah melihat-lihat keadaan di sana, mereka pun membawa beberapa hasil tanaman yang ada di sana supaya bisa ditunjukkan kepada Musa dan bangsa Israel. Mereka membawa buah anggur, buah delima, buah ara. Ketika mereka pulang ke tengah-tengah bangsa Israel, mereka menceritakan semua yang telah mereka lihat di sana. Apa saja yang mereka katakan ya? Ada yang berkata, tanah Kanaan itu tanah yang subur. Lihat, buah-buah yang kami bawa ini semuanya bagus dan besar-besar. Tapi kemudian ada yang berkata, benar, tanah di sana memang subur, tapi orang-orang di sana besar-besar dan kuat-kuat. Kita ini sangat kecil dibandingkan mereka. Kalau kita menyerang mereka, kita pasti akan kalah. Ya, itu benar. Kita tidak bisa masuk ke sana. Kita akan kalah, kata yang lain lagi. Adik-adik, karena bangsa Israel mendengar laporan semacam itu, maka mereka pun takut dan mulai menangis. Mereka juga marah kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, "Kenapa kalian membawa kami ke sini? Kami akan mati di tangan orang-orang Kanaan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Meskipun di sana kami harus kerja keras, tapi kami masih bisa hidup." Oh, adik-adik, orang-orang Israel itu semakin keras menangis dan marah. Tapi kemudian 2 orang di antara 12 orang yang pergi ke tanah Kanaan tadi berseru kepada mereka. Namanya adalah Yoas dan Kaleb. Mereka berkata, "Tenang saudara-saudaraku, tenang. Ingatlah bahwa Tuhan sudah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan kepada kita. Maka Tuhan pasti akan menepati janjinya. Dia akan melindungi kita dan menolong kita untuk memasuki tanah itu. Percayalah kepada Tuhan saudara-saudara."
Nah, adik-adik, Yosua dan Kaleb percaya bahwa Tuhan itu jauh lebih besar dari masalah apapun yang mereka hadapi. Maka mereka pun ingin mengajak bangsa Israel juga mempercayai hal tersebut. Meskipun orang-orang Israel masih sulit percaya, Yosua dan Kaleb tetap berusaha meyakinkan mereka. Adik-adik, apakah kalian ingin memiliki iman seperti Yosua dan Kaleb? Tuhan tidak hanya hebat dalam mencipta langit, bumi, tumbuhan, dan binatang, tapi Dia juga berkuasa untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Siapa yang percaya kalau Tuhan itu sangat hebat? Iya, Kakak harap kita semua percaya bahwa Tuhan itu hebat. Demikian cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sekarang yang menjadi tugas kita untuk minggu ini adalah menghafal ayat hafalan dari Mazmur pasal 135 ayatnya yang kelima. Mazmur 135 ayat 5. Bunyinya seperti ini ya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Sekali lagi, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Nah adik-adik, kirimkan video rekaman adik-adik ketika menghafalkan ayat hafalan tersebut ke WA kakak seperti biasa. Dan bagi yang ingin mengirimkan puji-pujiannya, boleh dikirimkan juga supaya minggu depan boleh ditayangkan. Oke adik-adik semua, selamat mengerjakan tugasnya. Baik adik-adik, sekarang kita akan menyerahkan persembahan syukur kita buat Tuhan. Ayo kita menyanyi bersama untuk mengiringi persembahan syukur kita hari ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari.
Mari bersama kita menutup ibadah kita bersama-sama berdoa untuk apa yang sudah kita dengarkan tadi, yaitu firman Tuhan dan juga untuk persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Pimpinlah kami Tuhan, supaya kami dapat meneladani kebenaran firman-Mu itu, agar kami dapat menjadi anak-anak yang baik, patuh dan taat kepada orang tua dan juga kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh percaya bahwa dalam setiap masalah yang kami hadapi, Tuhan berkuasa untuk menolong kami menghadapi semuanya itu. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Demikian juga kami anak-anak-Mu telah bersama-sama menyerahkan persembahan syukur kami. Biarlah Tuhan Engkau berkati, sehingga itu semua boleh menjadi kepujian, hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Demikian juga Tuhan, untuk sepanjang minggu ke depan ini, kami mohon Tuhan memimpin menyertai kami, memberikan kami kesehatan yang baik senantiasa, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, dan membuat kami anak-anak-Mu tetap sehat dan kuat dan selalu dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan saja sepanjang minggu ke depan ini. Berkati juga orang tua kami yang mendampingi, sehingga melalui pendampingan mereka, perhatian dan kasih sayang mereka, nama Tuhan boleh dimuliakan. Hari ini kami bersyukur atas kehidupan kami, meskipun ada banyak sekali pergumulan yang harus kami hadapi. Kami percaya kasih Tuhan luar biasa untuk selalu menolong kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini doa permohonan dan harapan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sekarang sebelum kita menutup ibadah kita ini, kita bersama-sama ingat akan yel-yel kita ya. Kalau kakak katakan Yesus, berarti adik-adik menjawab dengan yes. Kalau kakak katakan iblis, adik-adik boleh menjawab dengan no. Oke, sudah siap semuanya yang ada di rumah? Iya, sekarang siap ya, dengarkan. Yesus. Yes. Oke. Sekarang dengarkan baik-baik. Yesus. Yes. Iblis. No. Iblis.
No. Oke adik-adik, kakak yakin adik-adik semua bisa menjawab ya yel-yel kita hari ini. Nah adik-adik, demikian ibadah kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.